baik itu cobaan, selalu ada kata alhamdulillah. Jadi kalau orang yang orang yang bahagia sedang itu diuji Allah pun dia bahagia. Ada cobaan dia bahagia. Ya Allah, alhamdulillah panjenengan masih memuji saya. Itu bentuk rasa cinta panjenengan kepada saya. Tapi kalau sebagian orang kan banyak, ketika diuji Allah menggerutu, ketika diuji Allah husnul. Nah ini, berarti perlu bahagia. Nah, pagi ini insya Allah Bapak Ibu saya ingin menyampaikan sedikit tips dari kitab ini, bagaimana kita nanti bahagia, tidak hanya bahagia di dunia, juga nanti bahagia di akhirat. Kalau bahagia di dunia saja semua orang bisa, belum tentu bisa bahagia di akhirat. Maka ada doa yang sering kita dengar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu direfleksikan dalam sebuah lagu anak-anak Bapak Ibu, sering kita dengarkan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, doa yang ini sebenarnya lagu ini luar biasa, hikmah di balik. Di sini senang, di sana senang. Ada orang mungkin senang di sini, tapi tidak senang di sana. Sebaliknya ada orang yang senang di sana, tidak senang di sini. Nah, bagaimana cara kita supaya di mana-mana hatiku senang, bahagia? Maka subuh ini saya akan menyampaikan satu makalah atau perkataan ulama yang berisi di dalamnya nanti hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallimu rahimahullah ta'ala wa fa'alihi wa bihi bi tawfiqin amin. Al-maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Anhuma berarti dua orang. Siapa saja itu? An Abdillah wa an Umar. Jadi kalau dikatakan Abdullah bin Amr, ada dua orang di situ. Satu bernama Abdullah, yang kedua bernama Amr. Nah, ini sahabat Nabi. Apa kata beliau berdua? Khamsun man kunna, terdapat 5 tips hidup kita. Kalau kita menjalani ini, maka hidup kita lagi apa? Fihi sa'dun fid dunya wal akhirah, akan merasakan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Apa kira-kira yang 5 itu? Awwaluha, yang pertama adalah ayyadkur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Hendaknya yang pertama itu selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka benar setiap kita sholat itu disuruh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca 9 kali, 33 kali, 99 ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa akbar. Nah, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu tips yang pertama. Sering-sering kita berzikir. Tiga cara la ilaha illallah. Tidak cukup sampai di situ, ucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah sebagai persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, dalilnya apa? Nah, ini yang sering ditanya dalil-dalil. Dalilnya apa? Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala aksiru dzikrallahi azza wa jalla, perbanyak
wala anjari 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena sesungguhnya tidak ada amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang bisa menyelamatkan kita nanti baik di dunia maupun akhirat kecuali apa? Zikrullahi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, benar saja. Kalau nanti di surga kuncinya apa? Kunci salah satu surga itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian tips yang kedua dikatakan di sini apa Bapak Ibu? Wa idza tuliya bi baliyatin qala, apabila dia diuji, dicoba dengan suatu ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, apa perkataannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobaan ini bukan hanya musibah meninggal saja Bapak Ibu. Bisa jadi kita diuji dengan sakit, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebiasaan kita di masyarakat kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seringkali digunakan untuk apa? Musibah meninggal. Sebenarnya tidak. Kalau orang Arab itu termasuk saya dulu waktu di Mesir mendengarkannya. Kalau ada umpamanya ada tidak hanya musibah meninggal saja atau kabar buruk yang lain mungkin bisa dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza utuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini kalimat-kalimat ini sebenarnya sering kita dengarkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Tidak ada daya upaya kita kecuali ada daya upayanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana Bapak? Contohnya mungkin kita sudah punya minuman di sekitar kita sudah punya makanan. Ketika kita ingin minum itu sudah belum tentu nanti sampai ke tenggorokan. Mungkin kita pengen. Tapi ketika Allah tidak pengen, minuman itu akan keluar, tidak sampai ke tenggorokan kita, tidak sampai ke perut kita. Mungkin kita mampu mengangkat minuman itu, tapi kalau Allah berkehendak yang lain bisa jadi. Maka kita katakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita berkehendak tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh. Kemudian tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sarsari ya. Kemudian dikatakan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiyahu sallallahu alaihi wasallam, la tuqsirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak berbicara kecuali dengan berbicara ada zikir Allah di dalamnya. Artinya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya omong-omongan kosong, tapi ketika kita berbicara intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kasratan kalami bi ghairi dzikrillah, karena sesungguhnya berbicara yang banyak tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala qaswatul qalbi, menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Nah, kalau hati sudah keras itu petunjuk apapun tidak akan masuk. Hidayah apapun dari Allah yang datang tidak akan pernah bisa diterima. Kuncinya kita bisa dekat dengan Allah, satu kuncinya ada di dalam hati. Maka awal pertama kita mengatakan apa? Iman dulu. Kemudian iman ini diungkapkan dengan lisan, dibuktikan dengan pergerakan tubuh. Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan
wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu apa? Tasdik, percaya betul-betul, sungguh-sungguh di dalam hati kita, kemudian diikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai situ? Tidak. Dibuktikan dengan pergerakan tubuh, yaitu apa? Iqamatus shalah, mendirikan sholat. Itu yang dikatakan Islam. Makanya dikatakan apa? Iman, Islam, ihsan. Iman tadi itu yakin, percaya. Islamnya itu buktinya apa? Sholat, membayar zakat, puasa dan lain sebagainya. Yang zahir, hukum-hukum Islam. Kemudian dari yang perbuatan zahir itu akan memunculkan apa yang namanya ihsan, kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Yang manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang lain. Nah ini. Kemudian dikatakan di sini dalam hadis itu, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang hatinya keras, tertutup, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu billah. Rawahu at-Tirmidzi. Itu tadi hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Kemudian tips yang ketiga Bapak Ibu, wa idza a'ta ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya satu kenikmatan atau beberapa kenikmatan, dia selalu mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Nah ini ada satu daud dari guru saya yang sampai sekarang itu menurut saya sulit dilakukan, tapi sebenarnya gampang Bapak. Apa kira-kira daud beliau guru saya? Nah, beliau juga mengutip dari kitab Nashihul Ibad, kemudian juga nasihat dari guru beliau. Guru saya ini mengatakan kepada saya, ini guru saya bernama Kiai Haji Mustahil Al-Ruri Al-Habib, pimpinan pondok pesantren di Pondok Suada Raya di situ. Beliau selalu menasihati kita dengan begini, wahai anak-anakku, cobalah setiap pagi panjenengan ketika bangun tidur lakukan satu amalan yang mudah tapi sulit. Apa itu bahayanya? Beliau katakan, bangunlah, kemudian ketika kamu sudah matanya terbuka, lalu cobalah untuk tersenyum. Nah, bayangkan Bapak Ibu, bangun tidur langsung senyum, rambut masih acak-acakan. Mungkin yang saya ada bekas apa itu kan, susah itu senyum. Apalagi kalau ada suami dari kamu sendiri berserap gitu. Coba bangun tidur, kita langsung tersenyum. Mesem, senyumnya enak. Lalu setelah senyum apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Wah ini saya praktekkan susah Bapak. Setiap saya bangun tidur susah. Yang dipraktekkan itu yang sering kita lakukan. Bangun tidur buka handphone. Susah nih. Nah coba kita latih. Kalau kita mengucapkan itu, kemudian kita bisa tersenyum, kata guru saya, dan ini memang terbukti saya pernah melakukan. Kalau panjenengan bisa melakukan itu di awal subuh, ketika jangan bangun atau di awal bangun itu, maka satu hari itu isi kalimat yang keluar dari lisan kita adalah isi syukur toh. Alhamdulillah. Buktinya apa? Ketika mau sholat zuhur, alhamdulillah Gusti, panjenengan masih berikan saya kesempatan untuk sholat zuhur. Ketika sarapan pun begitu, alhamdulillah Gusti, saat pagi ini saya masih panjenengan berikan kesempatan untuk bisa menikmati sarapan. Sampai nanti mau tidur juga begitu, alhamdulillah Gusti, malam ini saya masih bisa memejamkan mata untuk tidur. Begitu. Nanti bangun pagi juga. Kalau sudah terbiasa itu hal yang sedikit selalu disyukuri. Kalau kita sudah terbiasa mensyukuri yang sedikit, apalagi yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala.
seringkali kita tidak bersyukur. Padahal banyak sekali nikmat Allah ini yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat nafas, mulai dari nikmat anggota tubuh kita ini, mulai dari nikmat sampai subuh kita ini masih bisa datang ke masjid, itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang sehat tapi tidak bisa bangun subuh ini, bablas. Tapi kita Allah kasih kesempatan menggerakkan tubuh kita ini untuk sholat subuh, kemudian mendengarkan pengajian. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, Dia selalu mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lil nikmat. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini dikuatkan dengan hadis An Samurah ibni Jundub ibni Jandab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah bin Jandab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allahi arba'un. Ada 4 pembicaraan, 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini sering kita dengar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa dibolak-balik. Tidak harus dari subhanallah, boleh kita mulai dari Allahu akbar, terserah. Dari manapun kita mulai, kita bolak-balik terserah. 4 kalimat itu, itulah 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi ayyihi tabadata, la yadurruka bi ayyihi tabadata. Tidak akan membuat kita tidak masalah kalau kita baca, mau saya awal dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah subhanallah, atau alhamdulillah, baru nanti Allahu akbar, boleh. Allahu akbar, la ilaha illallah subhanallah, alhamdulillah, boleh. Nah, tapi kalau panjangan ngomong seperti itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga boleh. Nah, 4 kalimat ini, 4 kalimat thayyibah ini, 4 kalimat yang baik ini, inilah 4 kalimat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Wa rawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qulu la ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah oleh kalian apa? La ilaha illallah dan Allahu akbar. Wa qulu subhanallah walhamdulillah, dan katakanlah oleh kalian subhanallah walhamdulillah. Wa qulu tabarakallah. Ada kalimat terakhir ditambahkan oleh baginda Rasulullah selain 4 itu apa? Tabarakallah. Semoga Allah sedang memberkahi. Fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Jadi 5 kalimat ini tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian yang terakhir tabarakallah. 5 kalimat ini tidak akan tandingannya dari kalimat-kalimat yang lain yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering membaca kalimat itu, maka Allah akan cinta kepada kita. Nah, ulama akhirnya menyusunnya bagaimana Bapak Ibu? Disusunlah di dalam zikir kita setiap sholat. Habis sholat kita disuruh berzikir subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 99 ditutup kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Nah, ulama kita sudah menyusun zikir itu. Nah, sandarannya apa? Hadisnya apa? Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Qulu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tambah Allah. Nah, ini kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang keempat, Bapak Ibu, supaya kita bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia sejati ya, bukan bahagia semu. Kalau bahagia semu itu boleh-boleh coro supaya bahagia. Tapi kalau bahagia sejati, kita berzikir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu apa? Wa idza ibtada fi syai'in, kalau hendak memulai segala sesuatu, dia mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang apa maksudnya? Yang baik, ya, bukan yang buruk, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pengajian maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan yang halal, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan buat Bismillah itu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Contoh umpamanya mau mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun karena Allah, mau mencuri tidak boleh. Yang boleh apa? Yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalilnya apa? Kata baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, kullu amrin dzikarin, setiap perkara yang baik atau urusan-urusan yang hendak dilakukan, la yabda'u fihi bihamdillah, tidak dimulai dengan memuji Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa, maka pekerjaan itu, aktivitas itu, perbuatan itu terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau makan tidak baca bismillah, berkah dari makan itu akan terputus. Makanya akhirnya apa? Yang buaya pun nambah terus, tidak kenyang-kenyang. Tapi kalau kita sudah baca bismillah, sedikit pun rasanya bisa mengenyangkan. Itu berarti berkah. Berkah itu bukan berarti banyak. Berkah itu ada selalu cukup. Cukup selalu, apapun cukup. Dikasih Allah keberkahan. Maka yang kita minta kepada Allah adalah keberkahan, bukan banyaknya nikmat yang diberikan Allah, tapi berkah dari nikmat itu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, wa idza afqata minhu dzamban, kalau seandainya terlanjur sudah berbuat dosa. Nah, di sini diingatkan apa? Supaya qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hendaknya dia beristighfar, mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Nah, ini sudah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja sudah dijamin dosanya tidak ada dan dijamin Allah langsung masuk surga, tapi beliau masih mau sholat dan masih mau berzikir. Zikir beliau satu hari berapa kali, Bapak Ibu? Istighfarnya diriwayatkan ada 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita mungkin hanya pas waktu sholat, 5 waktu sholat 3 kali dipimpin oleh imam. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim, 3 kali lipat, 15 kali. Kalah jauh dibanding baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah dijamin dosanya dihapus, tapi beliau masih melakukan itu semua. Supaya apa? Supaya jadi contoh bagi kita. Kenapa Rasulullah kok sholat lagi? Nah, kalau beliau sholat, kita mau contoh siapa sholatnya? Kan begitu. Ini makanya dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin
bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Maukah kalian aku tunjukkan atas penyakit kalian sekaligus aku tunjukkan obatnya, kata baginda Rasulullah. Nah, penyakit ini maksudnya berikut. Inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian itu, kata Rasulullah SAW, apa? Azmu, dosa. Jadi orang yang banyak dosanya itu sebenarnya orang yang berpenyakitan. Maka penyakitnya itu diobati dengan apa, kata baginda Rasulullah SAW? Obatnya adalah wadawahu al-istighfar. Obatnya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat apa? Astaghfirullahaladzim. Terkadang kita tergelincir, maka disuruh kembali dengan kalimat astagfirullah. Nah, jadi tidak selamanya kita maksud, tidak selamanya kita suci. Terkadang-kadang kita juga tergelincir dosa, maka setelah kita tahu sadar, ucapkan kalimat astagfirullah. Ini riwayat dari Al-Baihaqi. Kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu terus-menerus mengucapkan kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya itu ada jalan keluar. Kalau dirasa hidup ini sulit, kemudian dia mengucapkan kalimat astagfirullah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajah, dan dari setiap kebuntuan ada jalan keluar, ada pintu yang terbuka. Kalau panjenengan Anda merasa buntu sesuatu tidak bisa, maka istighfar. Allah berikan jalan. Nah, udah buntu Pak, saya sudah bekerja betul-betul tapi tidak ada lagi ini, maka istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Maka Allah akan kasih jalan keluar. Ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, menurut kita sudah tidak sanggup lagi, maka di saat itu ingatlah Allah, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba nanti ada jalan keluarnya, insyaallah. Nah, ini hadis Nabi mengatakan demikian ya. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Selain itu apa? Allah juga akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga olehnya. Nah, orang yang sering baca istighfar ini banyak rezekinya nanti yang tidak diduga-duga. Jadi tidak perlu pesugihan. Kadang-kadang orang mau sugih kan, mau kaya, cari pesugihan nanti. Kita sudah ada. Cukup kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semakin banyak jalan mengucapkan kalimat istighfar, rezeki itu juga akan semakin datang banyak. Nah, tapi ada cara-cara yang lain juga, tidak hanya istighfar. Pancing rezeki itu dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah di saat yang paling apa, yang paling maju, di saat kita dalam keadaan betul-betul sulit. Kalau dalam keadaan senang orang mungkin bisa, tapi banyak orang ketika sudah senang lupa untuk sedekah. Sedekah itu macam-macam, tidak hanya harta. Kalau panjenengan punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Kalau punya tenaga, sedekahkan tenaganya. Kalau punya barang sesuatu, sedekahkan barangnya. Kalau tidak punya apa-apa, bagaimana sedekahnya? Minimal sedekah senyum. Kata baginda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu ketika bertemu adalah merupakan bagian dari amal sedekah minimal. Jadi ketemu sama orang muslim, saudara-saudara kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan senyum yang terang, masya Allah, itu bisa memberikan kebahagiaan di hati orang yang kita temui. Itulah bentuk sedekah kita minimal, sedekah yang paling minim. Kemudian kata Rasulullah SAW juga di sini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wa istighfar,
hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah kemudian beristighfar. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah dari kedua kalimat itu. Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis qala berkata, ahlaqtun nasa bizunub, aku mencelakai manusia itu dengan perbuatan dosa. Wa ahlaquni, dan mereka mencelakaiku, kata iblis, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Jadi iblis itu akan celaka kalau kita kalimat mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah kemudian mengucap istighfar. Nah, sampai situ tidak. Kalau kita sudah bisa mengucapkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iblis enggak habis cara. Dia akan menggoda manusia. Di sini keterangannya dikatakan demikian. Wa ahlakuni bil istighfar bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu, kata iblis, ketika aku melihat mereka sudah mengucapkan itu, maka ahlaktuhum bil ahwa, maka aku akan celakai mereka dengan nafsu ibadah, seakan-akan itu tujuannya pada Allah. Ternyata bukan, seakan-akan dia mendapat hidayah, ternyata bukan, maka diolah oleh iblis. Makanya ada muncul orang ketika mau rajin sholat, orang yang tidak sholat ditegur sama dia, ayo sholat, sholat gitu, yang masjid tiap hari, merasa lebih baik. Seakan-akan sudah sholat 5 waktu, merasa lebih baik. Itu hati-hati. Mungkin saja itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang habis sholat selalu marah-marah, berarti siapa yang bisa bantu dia dari pertanyaan? Karena kalau orang sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin marah. Pasti akan tenang, bahagia, adem, ngajarnya juga kebaikan. Kalau marah-marah, emosi, padahal baru sholat, lalu untuk siapa yang untuk sholat itu? Untuk siapa dia menyembah? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, maka iblis juga gak habis cara. Ketika sudah bisa kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian istighfar, iblis datang menggoda. Bahkan nanti sampai kita mau meninggal Bapak Ibu, maka kita dibantu sebenarnya meninggal dengan apa? Dengan cara talqin, supaya iblis tidak menggoda, supaya setan tidak menggoda kita di penghujung akhir. Karena banyak orang ketika masuk hidupnya taat kepada Allah Subhanahu, di penghujung akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak contohnya. Maka jangan kita harap demikian. Kita harapkan apa? Di akhir kita hidup nanti apa? Husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kalimat atau ungkapan yang tidak berkenan dari panjenengan, saya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yahdi wa yahdikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin tanya jawab silakan. Bapak-bapak, ibu mau menang ditambah monggo. Biar lesa. Oh.
Main di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau mengintai Ustaz menyinggung masalah iblis, Ustaz. Nah, ini agak sedikit menyimpang. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat akan sujud kepada Adam kecuali iblis. Pertanyaan saya, iblis itu kan Allah memerintahkannya kepada malaikat, tapi kan iblis kok bisa ada di surga gitu? Kan bukan malaikat. Apakah Allah, apakah iblis itu dulunya bagian dari malaikat atau seperti apa? Karena Allah memerintahkan malaikat itu sujud pada Adam, tapi yang tidak sujud hanya iblis. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab dulu. Oh ya, baik. Di memang yang Al-Quran dikatakan wa yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Awal mulanya kisahnya itu kan begitu surah Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ingin menjadikan satu khalifah di muka bumi, kemudian di antara makhluk-makhluk Allah dari mulai malaikat dan termasuk di dalamnya iblis menolak. Nah, yang lain menerima, iblis menolak. Aba wastakbara wa kana minal musyrikin. Itu surah Al-Baqarah ya. Memang ada kisahnya. Iblis kok bisa posisinya sama dengan malaikat. Nah, ini sejarahnya sebenarnya kata ulama, iblis ini awalnya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Dulu tinggalnya bukan di langit, bukan sama para malaikat. Dia bangsa jin. Awalnya bangsa jin di bumi. Nah, jadi sebelum manusia tinggal di bumi ini ada makhluk lain yang lebih dahulu yang tinggal. Siapa itu? Bangsa jin. Nah, bangsa jin ini sebenarnya melakukan banyak tumpah darah, peperangan, merusak bumi. Akhirnya apa? Allah menurunkan malaikat Jibril, mengatakan kepada Jibril, dilenyapkan, diganti. Saya ingin buat makhluk yang baru. Nah, itu hak Allah. Maka ketika diganti, turunlah Jibril, diturunkanlah api dari langit, kayak meteor itu Pak. Akhirnya para jin itu lari. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke batu, ada yang lari ke pohon, bersembunyi dari itu semua. Jadi tidak semuanya tinggal. Nah, yang tinggal di pohon, maka itulah jin penunggu pohon. Yang tinggal di gunung-gunung sana, maka itulah yang jadi jin penunggu. Yang tinggal di batu, nah itulah yang jadi dari orang itu kaki. Ya, ada jin. Yang terakhir kata Allah berpesan, tidak semua di gunung. Cimi ayu. Ayu. Nah, ajarin hal yang baik. Namanya dulu jin itu bukan iblis. Dulu kalau nggak salah namanya, saya lupa namanya. Nanti akhirnya digelarlah dia dengan nama iblis. Nah, kemudian diajarkanlah oleh malaikat Jibril zikir yang banyak. Diajarin sama malaikat Jibril, akhirnya ketika dizikir itu 1000 tahun bisa naik ke atas sampai ke langit pertama. Diajarin lagi sama malaikat Jibril zikir sampai langit pertama. Zikirnya itu menggetarkan langit pertama. Malaikat yang ada di langit pertama itu, ini zikir siapa ya? Kok sampai bergetar? Akhirnya apa? Ikut dengan mencari siapa yang zikir tadi. Akhirnya mereka ikuti, kami ingin menjadi pengikutmu. Sampailah langit kedua, langit ketiga itu semua jaraknya 1000 tahun. 1000 tahun zikir. Makanya orang yang zikir itu Bapak menurut saya bisa sebenarnya tanpa disadari awalnya mudah. Ini kalau ulama-ulama itu mengatakan bisa. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang tasawuf atau ulama sufi atau ulama kita itu bisa tepat, bisa tidak tepat. Nah, jin juga bisa, setan juga bisa. Nah, kalau kita bisa karena itu, karena kita berzikir. Di sini dia sholat, ternyata sedang sholat di Mekah, ada yang begitu. Nah, ini kalau percaya dengan wali-wali Allah.
gagal, tiba-tiba sudah menyelamatkan orang di tengah laut. Tiba-tiba bajunya basah. Ditanya muridnya, kenapa basah? Barusan tadi menyelamatkan orang di laut. Nah, kok bisa? Padahal posisinya jelakan di situ. Atau kita ulama kita wali songo juga demikian kan? Tiba-tiba ketika mau membangun masjid depan itu, dan tiba-tiba muncul banyak Ka'bah. Nah, ini kita bisa kembali Allah. Nah, begitu pun dengan jin tadi yang diajari oleh malaikat Jibril. Ketika diajari sudah sampai tahap sampai levelnya malaikat Jibril, ada satu yang tidak bisa dipelajari oleh dan Jibril sama sekali tidak ada. Kembali lagi bisa Jibril ketika diciptakan awal kali pertama diciptakan ia langsung melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa banyak tanya beliau langsung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dilakukan dengan sahabat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang pertama kali ketika melihat ada nur, dia langsung bertanya ini siapa? Berarti ini yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersalawat sallallahu alaihi Muhammad. Nah, salawat itulah yang tidak dipelajari oleh jin tadi. Sampai dia pada level malaikat dipimpin semua sampai malaikat ceritanya beliau sudah ada di langit. Maka di langit itu dia juga jadi pemimpin, banyak pengikutnya. Bergaulnya juga baiknya, bergaul sama malaikat ribuan, bergaul sama malaikat ribuan tahun. Nah, sampai dia hampir sampai kepada levelnya malaikat Jibril. Kalahnya di mana? Ketika dia sudah sampai mau levelnya Jibril, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saat ini aku zikir sudah bisa. Kunci-kunci semua, kunci surga aku sudah tahu. Kunci mau apapun saya sudah tahu. Dengan mengucap kalimat saya bisa masuk surga. Saat ini saya butuh ya Allah. Apa itu kata Allah? Saya butuh serban kesombonganmu. Lalu Allah marah. Kesombongan itu hanya milikmu kata Allah. Kamu tidak boleh mengakui itu kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Disitulah Allah memberikan menisbatkan namanya menjadi iblis. Iblis itu kata pertama kali kalau dia itu suka membangkang. Yang kedua, kejadian pembangkangan yang kedua yaitu ketika diciptakan Allah, kita ini manusia. Allah menciptakan makhluk baru bernama manusia. Iblis juga mulai membangkang lagi. Ya Allah, saya itu tidak Allah suruh sujud. Pas sujud, level. kata Allah. Orang level. Namun hebatnya iblis ini dia tetap sujud sama Allah, enggak sujud sama Adam. Yang ditolak sama iblis itu apa? Dia enggak mau sujud sama manusia. Tapi maunya sujud sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak memandang yang memerintah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya iblis di satu sisinya. Satu sisinya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau menyembah manusia. Hebatnya di situ. Artinya masih taat sampai akhirnya iblis itu masih taat dan istiqomah. Yang paling istiqomah yang iblis. Istiqomah mengganggu mencari teman. Nah, iblis itu di Al-Quran dikatakan bagian dari malaikat satu. Kenapa sudah sampai level itu? Jadi maka ketika itu dikumpulkan sama Allah semuanya, kemudian Allah mengatakan saya ingin menciptakan makhluk baru dari kalian yang tidak sama dengan kalian. Kalau yang taat sudah ada malaikat, kalau yang suka membangkang sudah ada iblis. Saya kalau yang hanya mengikuti hawa nafsu sudah ada hewan dan lain sebagainya, ada jin. Saya ingin menciptakan makhluk baru yang semua unsur itu ada pada dirinya. Ada unsur malaikatnya, ada unsur pembangkangannya, ada unsur hayawannya, hewan rasa hewannya, ada unsur nafsunya, semua ada di dalam satu makhluk ini bernama manusia. Makanya ketika manusia itu taat bisa melebihi para malaikat. Ketika manusia itu tidak taat maka lebih hina daripada hewan. Begitu. Nah, itu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan
dikisahkan dalam kitab tasawuf, tapi sebenarnya kisah-kisah itu tidak boleh diungkapkan secara umum seluruhnya, karena ada kitab yang menerangkan itu dikisahkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat sendiri. Namun kisah itu ada yang diungkapkan, cerita zaman dulu sebelum manusia ada. Wallahu a'lam bishawab. Klasik kiai. Klasik cek-cek ngene iki. Pun ada lagi. Namun ya, Ibaratnya kon baik ngamen ini ada mikir. membaca surah Al-Fatihah bagi para warisan apabila ada yang sakit diberi kesembuhan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi para warisan yang sudah meninggal, khususnya almarhum Haji Muhammad dan almarhum Haji Muntasir, semoga amal ibadah beliau berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosanya. Ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal